Hey hey hey, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Yohansa. Hari ini kita bikin mapping analisa lagi di market. Seperti biasa, seperti video sebelumnya, kita selalu bikin mapping analisa. Nah, kita langsung aja ke chart ya. Nah, di analisa kemarin saya udah bikin analisa di beberapa pair. Yang belum nonton analisanya silahkan ditonton di analisa sebelumnya. Kali ini saya langsung aja ke XAU dulu ya. Nah, ada hal menarik di XUSD akhir pekan kemarin, maksudnya hari Jumat kemarin, yaitu XUSD itu rebound atau pullback dari terendah hari Jumat ke tertinggi beberapa bulan yang lalu ya. Jadi yang menariknya setelah rilis data CPI USD itu padahal hasilnya itu bagus, di CPI-nya itu 1%, dari forecast-nya itu 0,7%. Nah, ini hasilnya bagus, tapi setelah rilis data CPI ini XAUSD malah melambung lebih tinggi gitu ya, dari yang terendah di 1824 sampai ke 1878, sekitar terbang 500 pip ya dalam beberapa jam. 1 2 3 4 5 6 7, sekitar 7 jaman itu langsung melambung tinggi di sekitar sesi New York. Nah, ini menarik karena banyak orang yang melakukan sell ketika harga udah di area sini, ditambah hasil data CPI-nya itu bagus, tapi ternyata banyak sekali para seller yang kena prank ya. Market malah melambung tinggi banget gitu. Membuat tower DXYUSD. Nah, jika kita lihat, oke, kita hapus dulu. Nah, jika kita lihat akan kemana sih XUSD ini selanjutnya gitu ya. Nah, saya bakal bahas dulu dari sisi teknikalnya. Oke. Nah, kita bisa pantau itu. Nah, di sini di area 38 dan area 50 di sini. Kenapa? Karena di sini bisa jadi area untuk market itu pullback, jadi harga masuk dulu ke area sini kemudian naik. Kenapa saya ambil di 38, di angka 38 ini? Karena di sini ada resisten yang berubah menjadi support atau kita sebut sebagai RBS, resisten become support. Jadi kan ini resisten, kemudian di sini tembus ya. Saya lebih jelas nih, titiknya di sini jelas banget. Di sini ada area RBS, jadi kita bisa lihat nanti market itu reaksinya seperti apa ketika menyentuh harga 1857 sampai 58-an. Jika muncul candle konfirmasi untuk naik, contoh seperti misalkan muncul pin bar doji atau pin bar, kemudian atau misalkan mungkin muncul engulfing bullish. Nah, itu misalkan kalau muncul salah satunya, mungkin itu ya pertanda market akan lanjut naik. Tapi jika di sini nggak ada konfirmasi, malah breakout ke bawah terus, ya tinggal tunggu aja di area sini 1851 ya. Sebenarnya hari ini udah
udah terjun sekitar dari open itu dari tertinggi hari ini sekarang itu udah sekitar 190 pipan terjun ya. Kita tinggal lihat pullback atau malah lanjut turun ya di area 1857 atau 58. Tapi kalau menurut saya sih ini kemungkinan akan 1858 ini pullback. Cuman konfirmasi seperti apa kita lihat aja nanti. Akankah muncul bullish engulfing atau bullish pin bar atau malah breakout terus ke bawah, kita lihat aja nanti ya. Cuman kalau misalkan di sini muncul bullish engulfing atau bearish bullish pin bar, mungkin situ kita bisa ambil buy. Kemudian kalau misalkan turun lagi ke sini kita buy. Tapi kalau misalkan udah di break yang ini, kalau misalkan kita udah ada buy, ya lebih baik kita cut loss aja. Gitu ya. Next itu untuk SOUSD, jadi pantau aja dia di area 1857 sampai 1858 untuk area buy XOUSD ya. Tapi kalau kita lihat di H4 ini di H4 ini udah kemungkinan menurut saya ini udah valid market akan naik. Kenapa? Karena di sini ada satu candle yang powernya itu cukup besar. Biasanya kita sebut sebagai candle BP atau big player di sini sudah masuk. Nah, biasanya ketika di sini big player udah masuk, harga emang koreksi dulu ke minimal sekitar 30% atau 50%-nya. Coba kita lihat ya. 30%-nya di sini 30% sekitar 38. Kemudian lanjut naik. Nah, cuman nanti kita lihat seperti apa aja ke depannya. Namun analisis saya seperti itu ya. Jadi kita tinggal tunggu aja di area 1858 atau 57 ini dia ngasih konfirmasi pullback atau enggak. Nah, itu untuk XOUSD. Kemudian kita lihat Euro USD. Nah, ini lucu banget nih. Euro USD di analisa sebelumnya di hari Jumat itu saya udah ngasih analisa bahwa ada dua opsi, bisa naik dulu kemudian turun atau mungkin langsung turun. Nah, ternyata ini mapping saya ternyata sesuai ketika harga di sini. Saya analisa market itu kemungkinan akan naik dulu kemudian langsung terjun. Ternyata benar ya. Ada spike dulu ke atas ke area sini, ke area kuning yang atas, kemudian market terus terjun. Ketika rilis data bukan hari Jumat, hari Kamis ya. Ketika rilis data SCB, ada news SCB press conference, itu harga langsung jebol. Malahan analisa saya itu turunnya cuma sampai sini ya, tapi ternyata hari ini udah jebol sampai ke bawah untuk Euro USD ya. Jadi ternyata berarti ini kita hapus aja area sini, udah gak kepake, kita hapus aja karena di sini udah dijebol. Saya hapus dulu, hapus. Nah, mungkin kita bisa lihat di area sini ya. Di sini area pantulan juga karena di sini ada menurut saya di sini ada bentar nih. Nah, di sini ada support juga. Nih, di sini ada support yang cukup kuat. Di sini ada support yang cukup kuat nih. Di area sini ada support yang cukup kuat. Kemudian di sini masuk lagi. Nah, tinggal lihat di sini apakah muncul konfirmasi bullish atau malah breakout terus ke bawah ya. Kita harus pastiin dulu. Di sini ada
candle doji pin bar naik atau misalkan malah terus turun ya. Kita tinggal pantau aja area sini. Mungkin nanti kita bisa lihat close candlenya seperti apa. Akankah nanti muncul engulfing atau mungkin malah muncul doji naik. Nah, nanti kita tinggal lihat aja nanti close candlenya. Cuman di sini adalah area yang menurut saya ini bakal menjadi area pantulan karena ini euro itu terjunnya udah deras banget. Nih, udah sekitar 300 pip. Kita buka coba M15 nya. Oke. Nah, di sini di M30-nya mungkin akan bentar. Nah, di sini tinggal lihat aja. Sini kan turun, kemudian di sini osilatornya ini ada naik. Nah, di sini tinggal tunggu aja akan. Jadi ini tuh ada potensi terjadi divergen, bullish divergen karena oscillator di sini naik, kemudian harganya malah turun. Nah, tinggal tunggu oscillatornya ini berubah jadi ke atas untuk mencari peluang buy. Atau mungkin di sini biarkan harga ini naik dulu, kemudian cari, nanti kita bisa pasang buy limit di area sini. Tapi kalau ininya udah naik ya, berubah ini kan masih di bawah 0. Tunggu oscillatornya ini berubah jadi di atas 0. Itu untuk euro USD. Jadi saya belum ngasih aba-aba apa-apa untuk euro USD. Saya juga masih menunggu untuk euro USD ini. Mungkin sampai osam ini berubah jadi naik. Oke, itu ya. Itu euro USD. Kemudian nah ini GBP JPY, menarik nih. JPY ternyata di sini pas banget ya. Di analisa sebelumnya saya udah ngasih analisa ini adalah area resistennya cukup kuat. Kemudian di sini muncul banget konfirmasi. Di sini masih di sini bullish, di sini ada tekanan dari bearish, kemudian terjun. Nah, di sini kita bisa lihat area mana yang akan menjadi pantulan. Mungkin ini bisa jadi GJ ini naik dulu. Kita lihat di sini ada area base. Kemudian di sini ada SNR. Nah, area ini bisa jadi ini area yang bagus untuk menjadi area pending order untuk KJ ya. Karena di sini ada di sini ada SNR, di sini ada SND. Nah, berarti sekitar, nah mungkin kita bisa tunggu area harga ini masuk dulu ke area sini untuk menurut saya ini adalah area area kuning ini adalah area untuk sell saya. Jadi biarin aja harga kemana dulu, tunggu harga ini balik ke area sini. Nah, 166 sampai 167-an ya. Itu untuk GBP JPY. Oke. Nah, sebelum saya akhiri, saya cuma mau ngingetin analisa yang saya berikan itu hanya informasi.
Jadi bukan signal yang harus kalian ikuti, ini hanya informasi saja dari apa yang menjadi pandangan saya terhadap market hari ini. Nah, untuk segala keputusan trading tetap pilihannya atau keputusannya ada di tangan masing-masing. Jadi profit atau loss itu ditanggung masing-masing. Ini hanya informasi, jadi bukan analisa yang harus kalian ikuti. Nah, mungkin itu aja analisa hari ini. Kita ketemu lagi di analisa selanjutnya. Saya Yohansa pamit undur diri, see you.